Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya. Sehingga kita duduk di sini jamaah sekalian, belajar ilmu agama, maka kita sedang menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar ilmu agama. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Riyad artinya taman, As-Shalihin artinya orang-orang soleh, artinya taman orang-orang yang soleh, ya. Tamannya apa? Ya belajar. Majlisul ilmi itu tamannya orang-orang soleh. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'uha." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maksudnya majlisul ilmi, maka singgahlah, ya, singgahlah, belajarlah. Ya, ini diantara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk belajar ilmu agama. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Ini sudah, ya. Kita masuk sekarang kepada adab setelah bangun tidur. Kalau mimpi buruk, apa yang dilakukan kemarin? Membaca apa? Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, meniup di daerah mana? Kiri atau kanan? Kiri. Ya, 3 kali. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dirubah posisinya. Kalau misalnya tadi sebelah kiri, kita berubah ke kanan. Ini kalau mimpi buruk, ya, dikejar ular, dikejar anjing, ya, ini mimpi buruk, ya. Kemudian yang keempat apa adabnya? Tidak ya, jangan dicerita. Jadi kalau misalnya saya tadi malam dikejar anjing, mimpinya jangan dicerita ke orang. Ditabrak orang, jangan dicerita, ya. Jangan dicerita. Pokoknya mimpi buruk ditutup. Kata Nabi SAW, karena hal tersebut adalah permainannya syaitan. Ya, Nabi pernah, sahabat pernah mimpi kepalanya itu bergelinding di atas lantai. Dia ceritakan kepada Nabi. Kata Nabi, bagusnya kamu tidak ceritakan, karena itu permainannya syaitan, ya. Jadi kalau mimpi buruk jamaah sekalian, jangan dicerita. Kalau mimpi baik, tidak masalah dicerita. Ya, mimpi baik misalnya jadi orang kaya, ya. Meskipun mimpi, ya. Ya, lagi makan enak. Ya, ini mimpi baik, tapi mungkin hanya dalam mimpi. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ada bangun tidur, ya. Ada bangun tidur. Yang pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ya. Jadi di wajah kalau kita tidur kan ada bekasnya. Apakah itu tanda-tanda di bagian pipi kanan kiri atau juga di mata dan seterusnya, maka diusap, ya, diusap. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, beliau pernah menginap di rumah bibinya Maimunah. Ya, Maimunah. Jadi Maimunah ini salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, hatta idza intasafal lail istaiqadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam Nabi SAW bangun. Mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2 Nabi bangun. Ya. Maka beliau yamsahu an-naum an wajhi biyadihi. Beliau mengusap bekas kantuknya, diusapnya, ya, diusap. Yang kedua, membaca doa ketika bangun tidur.
Ya, ini doa yang sangat masyhur dan sangat terkenal, doanya juga pendek, ya, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ada dua sahabat yang meriwayatkan doa ini. Yang pertama Hudzaifah bin Yaman, ya, kemudian yang kedua adalah Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Jadi mati itu sama dengan tidur. Tidur apa? Tidur itu sama dengan yang mati kecil, ya. Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Mati kecil namanya. Sehingga ketika ruh kita atau jasa kita dibangunkan dari tidur, maka ini nikmat yang sangat besar jamaah sekalian. Ya, ini sangat besar sekali. Ya, disyukuri dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Ya, kepadanya kami akan dibangkitkan. Kemudian jamaah sekalian, nah ini agak panjang ini, ya, agak panjang. Ini yang sering kita baca di subuh harinya, ya, yaitu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Dimulai dari mana itu? Coba lihat Ali Imran. Siapa yang hafal? An-Nisa. Baik, Ali Imran berarti 10 terakhir. 10 terakhir berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi mulai dari inna fi khalqis sama, ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sampai di ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini juga ayat yang terkenal, bagus dihafal jamaah, ya. Jadi ayat-ayat yang terkenal, yang masyhur di dalam Al-Qur'an bagus dihafal. Kayak tadi ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu, itu bagus dihafal. Sama ini, ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai di la'allakum tuflihun, tentang masalah kesabaran. Ya, panjang ini. Ya. Kalau panjang dibaca saja, ya, dibaca. Baik, selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dilakukan adalah bersiwak atau bersikat gigi. Ya. Ingat ya, siwak itu sama dengan sikat gigi. Ya. Hanya saja kalau dilihat dari jangkauannya, mana yang lebih luas jangkauannya? Mana yang luas? 1 atau 2? Yang kedua lebih luas jangkauannya. Ya, artinya kalau kita sikat gigi, membersihkan gigi, kalau pakai yang nomor 2 ini dia bisa masuk ke dalam. Ya. Jadi kalau orang pakai sikat gigi, ya sama saja dia bersiwak juga. Kalau dia bersiwak maka sama juga dengan memakai sikat gigi. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, yashu sufahu bisiwak, ya beliau menggosok giginya dengan siwak. Ya, di zaman Nabi yang ada siwak, mungkin kalau ada sikat gigi, maksudnya begini ya, bentuknya, mungkin itu juga digunakan, ya. Jadi disikat giginya jamaah sekalian, dan ini di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan gigi. Itu sunnah. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholah. Saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Ya, kalau tidak memberatkan. Karena menjaga gigi ini ternyata kaitannya banyak ternyata jamaah sekalian. Ini berkaitan dengan pendengaran. Orang kalau sakit gigi biasanya bunyi di sini, gitu kan? Jadi kalau dia sakit gigi, giginya lubang, biasanya berkaitan dengan pendengaran. Berkaitan juga dengan mata. Ada orang sakit gigi kemudian cabut giginya, ternyata dia buta. Sehingga memang berkaitan dengan penglihatan. Kemudian berkaitan dengan apalagi yang lain?
pencernaan yang paling besar. Orang kalau tidak mengunyah dengan benar masuk ke dalam, biasanya mempengaruhi pencernaannya. Makanya kita diperintahkan jamaah sekalian merawat gigi kita agar bisa mengunyah makanan dengan baik dan benar. Ya. Ini perhatian Nabi masalah sikat gigi ini besar sekali. Sampai Nabi ketika mau masuk rumah, beliau bersiwak dulu. Sampai ketika beliau mau meninggal dunia, ini sudah sakaratul maut. Maka beliau memberikan isyarat kepada Aisyah, siwak. Kata Aisyah, siwak, kata beliau. Jadi beliau cuma mengangguk saja karena sudah tidak bisa berbicara lagi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil siwak yang begini ya. Kemudian beliau radhiyallahu taala anha menggigit ujungnya sampai seperti ini. Karena Nabi sudah tidak bisa menggigit siwak tersebut. Kemudian Aisyah membersihkan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siwak. Ya. Bayangkan ya, Nabi sudah mau meninggal dunia, di akhir-akhir kehidupan beliau masih bersiwak. Menunjukkan beliau sangat perhatian masalah kebersihan gigi ya. Jadi ini masalah siwak. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW, saya lupa riwayatnya jamaah sekalian. Ada seorang wanita, istri Nabi SAW, diutus untuk melamar wanita lain. Kata Nabi kepada istri beliau, kamu cium mulutnya. Ya, artinya Nabi perhatian dengan bau mulut. Jadi kata beliau, maksudnya bukan dicium ini, maksudnya diaromakan. Mulutnya bau atau tidak? Ini saking perhatiannya Nabi dengan kebersihan mulut. Ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian diperhatikan ya masalah kebersihan mulut, dan anak-anak kita dari kecil ini diingatkan bahwa kebersihan gigi itu harus dijaga. Jangan sampai sudah lubang, ya, sudah goyang baru menyesal, ya. Baru umur 30 tahun giginya sudah hilang sebagian besar. 40 tahun sudah pakai gigi palsu. Wah, ini sayang, dia tidak menikmati makanan nantinya. Ya, jadi dijaga kebersihan gigi, khususnya kalau bangun dari tidur maka disunnahkan untuk menggosok gigi. Yang keenam jamaah sekalian, membersihkan hidung. Jadi air dikasih masuk ke dalam lubang hidung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha marratin." Kalau kalian bangun dari tidur, maka hendaknya dia beristinsar, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, ya. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena setan itu bermalam di dalam rongga hidungnya, ya. Sehingga kita diperintahkan untuk memasukkan air ke dalam lubang hidung kemudian dikeluarkan, ya. Ini diantara sunnah ya. Yang keenam, membersihkan hidung, ya. Kemudian yang ketujuh, mencuci kedua tangan 3 kali. Sebagian ulama menganggap ini wajib, ya. Jadi kalau bangun dari tidur sebelum berwudu, mencuci tangan 3 kali. Jangan dikasih masuk di timba ya. Jadi ambil air atau keran dibuka kemudian cuci 3 kali. Atau ambil timba kemudian disiram 3 kali. Jangan langsung dikasih masuk di timba atau bejana, ya. Perhatikan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan." Kalau kalian baru bangun dari tidur, maka jangan dia masukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia menyiramnya atau membersihkannya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Alasannya karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Bisa jadi di ketiaknya, bisa jadi di kemaluannya. Dia tidak tahu, ya. Di tempat-tempat mungkin yang kotor, yang tidak bersih, ya. Maka diperintahkan ketika kita bangun dari tidur dicuci 3 kali, ya. Jangan langsung dikasih masuk di bejana. Jadi ketika wudu jamaah sekalian pakai timba, ya. Tangan boleh dimasukkan ke dalam setelah kita mencucinya. Ya, setelah kita mencucinya. Jadi dicuci 3 kali dulu, setelah itu boleh dikasih masuk, tidak ada masalah. Di timba misalnya atau di wadah yang besar boleh dikasih masuk tangannya. Tapi dicuci dulu 3 kali. Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam tadi malam, ya. Subhanallah. Ada sebuah kisah jemaah sekalian. Dia meremehkan hadis ini. Di antara hadis yang dia remehkan yang ini. Dia mengatakan, masa iya?
Ya, masa iya tangan kotor ya. Maka setiap bangun dia kasih masuk tangannya di bejana. Pokoknya bangun kasih masuk langsung. Ya, dia tidak mengindahkan hadis yang mulia ini. Maka di suatu malam dia tidur. Di subuh harinya ketika dia bangun, tangannya itu sudah masuk di duburnya. Tangannya sudah masuk di duburnya dan tidak bisa dia cabut. Ya, tidak bisa dia cabut. Nah, ini diantara hukuman bagi orang-orang yang meremehkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan yang pernah kita sampaikan jamaah sekalian, orang yang mendahului imam ketika ruku sujud, ketika berpindah dalam sholat. Dia mengatakan, masa iya dirubah kepalanya menjadi kepala apa? Ya, himar, ya, keledai. Masa dia? Maka dia dahului imam. Setiap imam mau bergerak, dia langsung dahului. Maka suatu ketika jamaah sekalian, dia dahului, di ujung sholatnya Allah Subhanahu Wa Taala merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ya, dalam kitab beliau Syiar Alam An-Nubala, ya. Jadi mengerikan jamaah sekalian, ya, apa namanya, menyelisihi atau mengejek hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya yang ke-8, yang terakhir setelah kita bangun adalah bersegera menuju ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat subuh. Kata Al-Imam Al-Aini rahimahullahu ta'ala, yang bagi ayyajtahida al-mustayqidhu ala ada'i sholatil fajr. Ya, orang yang bangun dari tidurnya hendaknya dia semangat melaksanakan sholat subuh. Harus semangat. Kenapa? Syukron lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala hayatihi, atas nikmat kehidupan, wa i'adati ruhihi ilaihi, dikembalikannya ruhnya di tubuhnya, ya, wa ya'lamu anna liqamatiha fadlan azima, dan hendaknya dia mengetahui bahwa ketika dia bisa melaksanakan sholat subuh itu adalah keutamaan yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Jadi jamaah sekalian, ya, kita diantara bentuk syukur kita kepada Allah adalah ketika kita bangun dari tidur maka kita segera menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh. Ya, bayangkan ya, nikmat kehidupan. Berapa banyak orang yang tidur, ya, setelah itu dia tidak bangun-bangun lagi, matarui, ya, keterusan dia. Ya, subhanallah. Sehingga ketika kita dibangunkan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam bisawab. Ini pembahasan terakhir jamaah sekalian. Ini yang paling terakhir, tapi ini pembahasannya pendek, ya. Pembahasannya pendek, yaitu hanya menjelaskan tentang Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad ini. Ya. Perkataan Umar bin Khattab bahwa engkau wahai Hajar Aswad tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Ini hadis yang paling terakhir jamaah sekalian. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, memudahkan segala urusan kita, ya. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada mereka, mencatat orang-orang yang meninggal di antara mereka sebagai orang-orang yang syahid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.